Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Di dalam perang terjadi antara pasukan Belanda dan penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sebelum kita mengetahui sebab-sebab terjadinya perang Diponegoro, kita ketahui dulu siapakah Pangeran Diponegoro itu. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari selir Raden Ayu Mengkarawati, putri Bupati Pacitan. Ia semenjak kecil diasuh oleh neneknya, yaitu Ratu Ageng di Tegalrejo, sebuah tempat tinggal yang terpencil yang letaknya beberapa kilometer dari Istana Yogyakarta. Di sana ia memasuki lingkungan pesantren dan tidak mau menghadap istana yang tidak disukainya, karena di sana banyak terjadi persekongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, serta adanya pengaruh barat yang bersifat merusak. Sekitar tahun 1805, Pangeran Diponegoro mengalami sebuah kejadian spiritual. Ia bermimpi bahwa ia adalah calon raja yang mempunyai tugas, bahwa ia harus memasuki zaman kehancuran yang harus mensucikannya. Setelah 20 tahun menantikan waktu yang baik, waktu yang tepat, sementara situasi di Jawa bertambah semakin buruk. Pada tahun 1820 mulai terjadinya pemberontakan kecil. Kronologi Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Pada Mei 1825, pemerintah Belanda memerintahkan pembangunan jalan dari kota Yogyakarta menuju Magelang melewati Muntilan. Jalan itu melewati makam para leluhur Pangeran Diponegoro. Beliau memutuskan untuk mengangkat senjata melawan pasukan Belanda. Pada 20 Juli 1825, Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Belanda tidak berhasil menangkap beliau. Sebelumnya, Pangeran pergi menyelamatkan diri ke arah barat, menuju desa Bekso di Kabupaten Kulon Progo, lalu ke selatan sampai di Goe Selarong. Setelah penyerangan itu, dimulailah perang besar selama 5 tahun lamanya. Rakyat pribumi bersatu di bawah kepemimpinan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Maja. Pada tahun 1827, Belanda menyerang Diponegoro menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Tahun 1829, Kiai Maja, pimpinan spiritual pemberontakan, berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Sentut Alibasa, menyerahkan diri kepada Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya itu dilepaskan. Maka, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam. Sebab-sebab perang Diponegoro yaitu: penyebab umumnya adalah
Yang pertama, kekuasaan Raja Mataram semakin lemah. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga, adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama pun menjadi merosot. Yang keempat, penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak yang dibebankan kepada rakyat. Lalu, penyebab khusus terjadinya perang Diponegoro yaitu pada bulan Mei 1825, sebuah jalan dibangun di dekat Tegalrejo. Pihak Belanda yang membuat jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tegalrejo tanpa persetujuan dari Pangeran Diponegoro, dan masyarakat pun merasa tersinggung dan marah karena terdapat tempat makam dari leluhur Pangeran Diponegoro di sepanjang lintasan jalan tersebut. Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan pematokan di daerah yang dibuat jalan itu. Pematokan sepihak tersebut membuat Pangeran Diponegoro geram, lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mencabuti patok-patok itu dan menggantikannya dengan tombak. Belanda pun mengepung kediaman Pangeran Diponegoro, namun Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri.